akuntansi produk bersama dan produk sampingan, atau accounting of joint product and byproduct. Biaya bersama. Biaya bersama adalah sebagai biaya overhead bersama yang harus dialokasikan ke berbagai departemen, baik dalam perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan atau secara massal. Biaya bersama digunakan untuk memproduksi di berbagai produk, yaitu A. Produk bersama atau joint product. Produk bersama adalah beberapa macam produk yang dihasilkan bersama-sama atau serempak dengan menggunakan satu macam atau beberapa bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas pabrik yang sama, dan masukan atau input tersebut tidak diikuti jejaknya pada setiap satu macam produk tertentu. B. Produk sampingan atau byproduct. Produk sampingan adalah sebagai produk yang bukan tujuan utama operasi perusahaan tetapi tidak dapat terhindarkan terjadinya dalam proses pengolahan produk yang disebabkan sifat bahan yang diolah atau karena sifat pengolahan produk. Kuantitas dan produk sampingan relatif kecil dibandingkan dengan nilai keseluruhan produk. C. Produk sekutu atau co-product. Produk sekutu adalah sebagai beberapa macam produk yang dihasilkan dalam waktu yang sama, tetapi tidak berasal dari proses pengolahan yang sama atau tidak dari bahan baku yang sama. Karakteristik produk bersama, produk sekutu, dan produk sampingan. Produk bersama dan produk sekutu memiliki karakteristik yaitu: 1. Produk bersama dan produk sekutu merupakan tujuan utama kegiatan produksi. 2. Harga jual produk bersama atau produk sekutu relatif tinggi bila dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan pada saat yang sama. 3. Dalam mengolah produk bersama tidak dapat menghasilkan semua jenis produk bersama. Produk sampingan memiliki karakteristik yaitu: 1. Produk sampingan dapat digolongkan sesuai dengan tidaknya produk tersebut dijual pada saat terpisah dari produk utama. 2. Produk sampingan yang dapat dijual setelah terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. 3. Produk sampingan yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Akuntansi produk bersama. Perusahaan yang menghasilkan produk bersama pada umumnya menghadapi masalah pemasaran berbagai produknya. Karena masing-masing produk tertentu mempunyai masalah pemasaran dan harga jual berbeda. Karena hal itu, maka diperlukan pengalokasian biaya bersama masing-masing produk bersama sehingga semua produk dapat diidentifikasikan secara rinci untuk menghasilkan total biaya. Pengalokasian biaya bersama bisa dilakukan dengan metode-metode di bawah ini. 1. Metode nilai pasar atau nilai jual relatif. 2. Metode satuan fisik. 3. Metode rata-rata biaya persatuan. 4. Metode rata-rata tertimbang. Metode akuntansi produk bersama. 1. Metode nilai jual relatif. Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Sedangkan biaya beda sehingga yang dijadikan dasar untuk mengalokasikan nilai jual relatif yaitu perbandingan suatu produk dari produk yang lain. Contoh dalam metode ini adalah biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT Selaras Maju selama satu periode akuntansi adalah 750.000. Jumlah dan harga jual persatuan produk seperti dalam tabel 9.21 maka dapat dihitung dan ditentukan alokasi biaya bersama masing-masing produk dan harga pokok produk per kilogram. Tabel 9.1 kolom penyelesaian. 2. Metode satuan
satuan fisik. Dasar pemikiran yang digunakan metode ini adalah bahwa biaya suatu produk tergantung kepada kuantitas bahan baku yang terdapat dalam masing-masing produk. Satuan fisik yang digunakan adalah volume, berat atau ukuran yang lain. Apabila terdapat perbedaan satuan, maka harus diubah dulu ke dalam ukuran bersama atau satuan ekuivalen. Contoh dalam metode ini adalah biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT Tias Sejati selama satu periode akuntansi untuk pengolahan minyak bumi adalah sebesar 15 juta rupiah. Dan kuantitas produk bersama seperti dalam tabel 9.2 maka dapat dihitung dan ditentukan alokasi biaya bersama ke masing-masing produk dan harga pokok produk per kilogram. Tabel 9.2 kolom penyelesaian. 3. Metode rata-rata biaya persatuan. Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah bahwa semua produk dihasilkan dari proses yang sama. Maka tidak mungkin biaya untuk memproduksi satu satuan produk berbeda satu sama lain. Metode ini cocok digunakan beberapa macam produk yang sama, tapi mutunya berlainan. Rumus rata-rata biaya per unit sama dengan total biaya bersama per total unit diproduksi. Contoh dalam metode ini adalah biaya bersama dikeluarkan oleh PT Milenia Selara selama satu periode akuntansi untuk pengolahan suatu bahan adalah sebesar 27 juta rupiah dan akuntan dan kuintan produk bersama adalah seperti dalam tabel 9.3. Maka dapat dihitung dan ditentukan alokasi biaya bersama ke masing-masing produk dan harga pokok produk per kilogram. Rata-rata biaya per unit 2.700.000 per 18.000 rupiah sama dengan 150. 4. Metode rata-rata tertimbang. Dasar pemikiran digunakan ini adalah bahwa semua produk dihasilkan dari proses yang sama. Namun jumlah barang, sulitnya pembuatan, waktu yang dikonsumsi, dan pembedaan tenaga kerja yang dipakai untuk tiap jenis produk yang dihasilkan. Jika dipakai sebagai penimbang adalah harga jual produk, maka metode alokasinya disebut metode nilai jual relatif. Contoh dalam metode ini adalah biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT Hasta selama satu periode akuntansi untuk pengolahan suatu bahan adalah sebesar 6.450.000 dan kuantitas produk bersama adalah seperti dalam tabel 9.4. Maka dapat dihitung dan ditentukan oleh alokasi biaya bersama ke masing-masing produk dan harga pokok produk per kilogram. Tabel 9.4 kolom penyelesaian. Perbedaan akuntansi produk bersama dan produk sampingan. Produk bersama adalah nilai jual dan kuantitas dari produk bersama tidak bisa ditentukan lebih besar atau lebih kecil karena semua produk relatif sama. Sedangkan produk sampingan adalah dapat dipastikan akan memiliki nilai jual serta kuantitas yang lebih sedikit karena yang dihasilkan dari produk pertama. Selain itu, secara umum, produk bersama tidak harus diolah lebih lanjut sebelum dijual. Walau tidak menutup kemungkinan, beberapa produk bersama harus diolah lagi agar berkualitas lebih baik. Sedangkan produk sampingan harus diolah lagi agar bisa dijual dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Perbedaan selanjutnya adalah metode hitung biaya produk. Produk bersama memanfaatkan 3 jenis yaitu metode harga pasar, metode unit kuantitas, metode harga pokok per unit. 3. Sedangkan produk sampingan hanya menggunakan 2 jenis yaitu metode tanpa harga pokok atau tidak menghitung harga pokok produk sampingan dan metode dengan harga pokok atau menghitung harga pokok produk sampingan. Definisi produk sampingan. Produk sampingan atau byproduct adalah produk yang diproduksi bersama-sama dengan produk lain tetapi mempunyai harga jual yang relatif lebih rendah dari produk lainnya. Karakteristik produk sampingan. 1. Dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses atau serangkaian proses tanpa dimaksudkan untuk membuat produk ini.
penjualan adalah relatif lebih kecil atau tidak berarti bila dibandingkan dengan produk-produk utama. 3. Dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang lebih sedikit. Metode akuntansi produk sampingan. Metode yang hanya melakukan pencatatan terhadap hasil penjualan produk sampingan tanpa menghitung harga pokok produk sampingan tersebut, atau metode tanpa harga pokok atau non-cost method. Dalam metode ini, biaya produksi hanya dibebankan ke produk utama, kemudian hasil penjualan produk dicatat langsung sebagai pendapatan pengurangan terhadap biaya-biaya produksi. Metode yang membebankan ke biaya-biaya produksi utama dan produk sampingan. Dalam metode ini, biaya produk dialokasikan baik ke produk utama maupun ke produk sampingan. Metode perhitungan harga pokok sampingan. 1. Metode pengakuan pendapatan kotor. Hasil penjualan produk sampingan diberlakukan sebagai pendapatan lain-lain. Hasil penjualan produk sampingan diberlakukan sebagai hasil penjualan tambahan. 2. Metode pengakuan pendapatan bersih. Penjualan produk sampingan telah dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi serta biaya pemrosesan lanjutan. Diberlakukan seperti metode 1. 3. Metode biaya pengganti atau replacement cost. Jumlah produk sampingan yang telah digunakan sebagai bahan dinilai dengan harga pengganti yang berlaku di pasar. Metode nilai pasar atau metode biaya reversal. Nilai suatu produk sampingan ditentukan dengan taksiran biaya produk sampingan saat titik pisah. Kesimpulan, biaya produk bersama juga bisa diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah, sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama ini terjadi dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya produk bersama muncul dari produk secara simultan atas berbagai produk dalam proses yang sama. Ketika 2 atau 3 produk diproduksi dari sumber daya yang sama, maka akan terbentuk biaya gabungan. Biaya gabungan sebelum terjadi titik pisah atau split off. Titik terpisah adalah saat dihasilkannya 2 atau lebih produk bersama, di mana pada saat itu produk bersama bisa langsung dijual atau diproses lebih lanjut. Produk sampingan. Produk sampingan juga bisa diartikan sebagai produk yang bukan tujuan utama operasi perusahaan, tetapi tidak dapat dihindarkan terjadinya dalam proses pengolahan produk disebabkan sifat bahan diolah atau karena sifat pengolahan produk. Kuantitas dan nilai produk sampingan relatif kecil dibandingkan dengan nilai keseluruhan produk. Referensi. Sekian, terima kasih.